Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesia aku kembali hadir di hadapan Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali berkaitan adanya kabar gembira yang ada di dalam surat Al-Insyirah di ayat 5 dan 6, yaitu innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di dalam kesulitan, di balik kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Bersama guru-guru kita pemirsa, kita akan membahas dua ayat yang sangat luar biasa itu bersama Ustadz Zaki Mirza dan juga Bunda Ustazah Kotrunada. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Muslim Jalan Kresna Raya, Bantar Jati, Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, kita doakan yang menyaksikan tayangan ini Allah sehat walafiatkan. Bapak Ibu yang datang ke majelis ini Allah catat sebagai amal jariah, dimudahkan segala urusannya, yang jomblo dicepetin jodohnya. Nenek-nenek amin. Emang jomblonya. Alhamdulillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang kita muliakan ustazah kita, guru kita, juga kita doakan beliau selalu istiqamah dalam ibadah dan kebaikan-kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ada di masjid ini, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Badan sehat? Alhamdulillah. Dompet? Alhamdulillah. Harus selalu alhamdulillah. Enggak selamanya hidup ini sesuai dengan yang kita mau. Betul nggak Bu? Kita maunya bahagia, yang Allah titipin justru kesusahan dan sengsara. Benar? Kita maunya happy, tapi Allah uji dengan banyak ujian-ujian. Tapi lihatlah alam. Allah menciptakan alam semesta itu untuk kita memetik hikmah dan pelajaran. Yakin deh, sebelum terang itu pasti langit memberikan gelap sehingga turun hujan. Tapi justru hujan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Betul nggak Bu? Sekarang kebayang nggak kalau hidup ini nggak ada panas, nggak ada hujan, hujan-hujan terus, panas-panas terus, jadi indah apa kagak? Hidup panas terus ya, kan ribet. Atau hujan terus, kira-kira emak-emak yang ngejemur kering apa kagak? Ikan asin nggak jadi-jadi. Jadi semua itu pasti ada hikmah. Lalu Ustadz, ketika Allah memberikan titipan untuk kita, sebenarnya apa sih maunya Allah? Allah sudah menyampaikan, Allah spill. Ini kalau kata bahasa anak milenial, di spill Ustazah, ya.
Ini yang di depan milenial semua, yang belakang kolonial semua ini. Allah udah spill dalam salah satu ayat di surat Al-Baqarah surat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Nih ujungnya pasti hafal. Qalu inna lillahi. Tuh lempengan ujung apal banget. Apalagi yang rumahnya samping kuburan udah apal banget ya. Jadi kata Allah walanabluwannakum, pasti akan kami uji yang namanya manusia. Berhubung kita ini manusia pasti diuji, betul nggak Bu? Logikanya gini, kalau udah jadi manusia harus siap kalau nggak siap diuji jangan jadi Jadi intinya harus siap diuji. Tapi lihat Allah dalam ayat itu menggunakan kalimat bisyai'in yang artinya sedikit. Kok bisa Allah menggunakan kalimat sedikit padahal ujian yang Allah titipkan itu adalah berat? Tsunami di Aceh 2004, berapa puluhan ribu, ratusan ribu korban yang meninggal dunia, betul nggak Bu? Di Lombok ada gempa bumi, itu belum selesai, ada lagi di Sulawesi, Palu, Petobo, Donggala, likuifasi. Bagaimana satu perumahan Bu itu dilemparkan oleh lumpur ke atas, dimasukkan lagi ke dalam, digiling di dalam lumpur. Kok sedikit? Kenapa Allah menggunakan kalimat bisyai'in? Allah lagi ngajarin sama kita. Kalau seandainya segala ujian dan musibah yang Allah titip kita bandingkan dengan segala nikmat yang Allah kasih, maka ujian itu menjadi kecil. Ibu paham nggak maksudnya nih? Ini manggut-manggut paham apa terpesona melihat saya ini kira-kira? Maksud Allah gini, kalau lagi diuji jangan fokus sama ujiannya, tapi fokus sama segala nikmatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Ya Allah, baru ujian tibang genteng bocor komplain sama Allah. Update status di Facebook. Genteng saya bocor, yang baca apa urusan gua ya? Ujian yang kecil akan menjadi kecil ketika kita bandingkan dengan semua nikmat Allah semenjak kita dilahirkan sampai detik ini. Terus Pak Ustadz, kalau kita dikasih musibah, cara berpikirnya bagaimana? Maka banyak ulama yang mengajarkan kepada kita begini Bu. Contoh, kejadian di Bogor, banjir bandang sebelum Covid. Itu satu daerah, kira-kira yang menjadi korban ada nggak orang-orang yang soleh? Ada. Ada nggak orang yang ahli sedekah? Ada. Duha rajin, tahajud rajin, sedekah nggak pernah putus. Rumahnya kebawa sama banjir bandang. Ada. Ada nggak manusia yang setengah baik? Sholatnya rajin, ngomongin orang juga rajin. Ada di sini yang begitu? Mana orangnya? Jadi mikirnya begini. Kalau di satu tempat ada orang soleh, orang baik, kemudian rumahnya keseret, kebawa sama banjir bandang, nggak usah nyalahin tempatnya, nggak usah nyalahin bencana alamnya, nggak usah buruk sangka sama Allah. Tunjuk diri sendiri. Orang yang baik kena musibah itu namanya imtihanan. Berarti itu adalah ujian. Apa Bu? Ujian atau bahasa lainnya cobaan. Ada manusia setengah baik, berbuat baik jalan terus, tetapi maksiat nggak berhenti-berhenti. Rumahnya juga hilang, keseret sama banjir bandang. Maka ini adalah teguran. Apa Bu? Ditegur sama Allah supaya betul-betul jadi orang baik. Yang ribet ada manusia nggak pernah baik, isinya cuma dosa doang. Maka musibah saat itu menjadi hukuman. Ujian, teguran, hukuman. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Zaki Mirza yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini.
Pemirsa, kehidupan ini bak roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita merasakan kebahagiaan atau bahkan kadang kita menjumpai masa-masa sulit. Namun banyaknya kita ketika kita menjumpai kesulitan mudah sekali berputus asa. Bukankah kita sebagai umat muslim menyerahkan sepenuhnya? Ada tempat mengadu di sana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen kedua berikut Bunda Kotrunada akan memberikan tausiah bagaimana cara mengatasi kesulitan di dalam hidup. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi kami kembali. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik. Di balik kesulitan ada kemudahan. Pemirsa, mungkin selama ini kita menganggap bahwa kesulitan, kemiskinan, kemudian juga keterpurukan itu bagian daripada ujian. Namun kita tidak sadar bahwa kebahagiaan atau bahkan kekayaan itu juga bagian dari ujian. Nah, Ustazah Kotrunada Syatiri akan membahas di segmen ini bagaimana seorang umat muslim ketika menghadapi kesulitan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Izin Ustaz. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirina sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Segenap para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Zaki Mirza, kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan, kebaikan, insya Allah ilmunya manfaat buat kita. Para guru-guru, para ustadzat, jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan yang hadir semuanya sehat. Sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya, sehat kakinya. Sehat aman kakinya? Udah berapa kali bolak-balik dari tadi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, kebaikan buat kita. Jamaah sekalian, baik yang ada di Masjid Al-Muslimun Bogor, Jawa Barat, maupun yang menyaksikan melalui layar televisi. Terima kasih juga kepada Ustadz Sofyan yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul, bersilaturahim, membahas satu tema yang insya Allah nyambung dengan kehidupan kita sehari-hari, terkait dengan dibalik kesulitan pasti ada kemudahan. Sepertinya cocok kalau kita bahas pada siang hari ini, karena saya liatin wajah-wajahnya kayaknya pada banyak-banyak banget masalahnya. Tadi kita sudah mendengarkan bahwa kenapa Allah menguji hambanya, pasti dibalik semuanya ada hikmah. Cuma kadang-kadang dalam menjalankan ini kita suka bingung kudu bagaimana, kalau kata orang Betawi. Harus bagaimana cara menjalankannya supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan saya mau tanya yang hadir di sini, ibu-ibu dan bapak-bapak, kira-kira siapa yang di muka bumi ini hidupnya nggak diuji? Boleh angkat tangan? Nggak kelihatan sama saya ini. Nggak ada, karena memang kita ini penuh dengan ujian. Selama kita hidup pasti ada ujiannya. Tapi kalau kita tahu cara menjalankannya, menghadapinya, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Gimana caranya? Yang pertama, kalau pagi bangun tidur kurangin dulu ngeluhnya. Bangun tidur jangan langsung ngeluh, jangan langsung fokus kepada kekurangan dan ujian. Tadi guru kita sudah menyampaikan jangan fokus sama ujiannya, fokus dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Makanya bangun tidur langsung kita berdoa, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah dikasih hidup lagi nih pagi. Kurangin ngeluhnya. Bahkan kalau ngeluh dikhawatirkan yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Siapa orang kalau yang pagi-pagi udah ngeluh tentang urusan-urusan dunia, dia ngeluhnya sama orang terkait dengan urusan-urusan dunia, terkait dengan kesulitan hidupnya, seolah-olah dia mengadukan Tuhannya atau dia nggak ridho kepada Tuhannya. Naudzubillah. Man asbaha li umuri dunia hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Bahkan kalau pagi-pagi udah sedih, kayaknya ujian tuh dia paling berat. Dia sedih udah pagi-pagi, pagi-paginya menjadi pagi yang sangat-sangat menyakitkan karena ujian yang dia hadapi. Seolah-olah dia murka kepada Allah. Naudzubillah. Yang pertama, kurangin dulu ngeluhnya. Bu, kurangin ngeluhnya. Makanya tiap pagi kita ucapkan alhamdulillah. Cuma udah ngucap alhamdulillah, masih kerasa juga nih ujiannya. Masih keinget juga ujian dan masalahnya. Lalu bagaimana? Yang kedua, doa lagi sama Allah. Minta sama Allah sambil bertawakal. Tugas kita tawakal, berikhtiar, dan juga kita berdoa kepada Allah. Nabi pernah mengajarkan satu doa yang bisa kita baca pagi-pagi. Ini ada di dalam Wirdul Latif atau juga ada di dalam Azkarus Sobah wal Masa. Kita baca pagi sore. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis wa min azabika astajir aslih li sya'ni kullahu wala takilni. Terus wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Allah, zat yang maha hidup, yang maha senantiasa ada. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis, dengan rahmatmu aku berlindung, dengan rahmatmu aku meminta. Aslih li sya'ni kullah. Nih tolongin dong, perbaiki kehidupanku semuanya, pokoknya cakepin, perbaiki, perbaharui. Yang susah jadi senang, yang ada masalah jadi ada jalan keluarnya. Aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau berikan kesusahan kepada kami meskipun hanya sedikit. Itu bisa kita baca. Yang hafal didawamkan, dilazimkan, dirutinkan. Kalau yang nggak hafal minimal kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah duniaku baik, berilah duniaku bagus, dan juga berikanlah akhiratku bagus, jauhkan kami dari api neraka. Kayaknya kalau Rabbana atina mah pada hafal semua ya. Tuh insya Allah doa sapu jagat, tapi luar biasa keutamaannya. Jadi yang kedua, doa kepada Allah. Senjata kita doa. Senjata terhebat kita doa. Yakin ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka niscaya aku akan berikan apa yang kau inginkan, kata Allah. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Mungkin nggak sekarang dikasihnya, bisa jadi minggu depan. Doa sekarang, minggu depan belum, bisa jadi bulan depan. Bulan depan masih belum juga, bisa jadi tahun depan. Bisa jadi tahun-tahun mendatang. Tapi jangan pernah berhenti berdoa. Kenapa? Pasti doa kita diijabah dengan 3 waktu. 1, doanya kontan dikasih. Kayak sekarang nih, minta badan sehat. Sehat semua kan? Kelihatan badannya sehat. Subur-subur. Kakinya sehat. Ya urusan selonjor mah nomor 2. Minta sehat, tetap iman, tetap Islam, kontan dikasih. Ada yang kedua, yaitu doanya ditunda, akan diberikan sampai waktu yang tepat menurut Allah. Yang ketiga, doanya dikabul sebagai penghapusan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 kontan, 2 ditunda sampai waktu yang tepat, 3 sebagai penghapusan dosa. Pertanyaan saya, ibu milih yang 1, 2 apa 3? Yang mana? Jawabannya pengennya mah semuanya. Yang kontan juga, yang entar juga, penghapusan dosa juga. Artinya apa? Doa kita nggak pernah sia-sia. Ya. Jadi yang pertama, jangan banyakin ngeluh. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah. Yang ketiga, coba deh kita perbaiki bagaimana hubungan kita kepada Allah dengan sholat.
Sholat fardunya, sholat yang maktubahnya, pengen urusannya lancar, pengen solusi ada jalan keluarnya, sholat zuhurnya jam 2:30. Bukan orang sini, saya yakin bukan, orang sini mah enggak beda. Coba kita muhasabah, introspeksi, pengen masalah kita cepat selesai, pengen menemukan jalan keluarnya, perbaiki hubungan kita kepada Allah dengan sholat. Ista'inu bisobri was sholat. Udah sabarnya ada, jangan lupa sholat. Sholatnya Bu, kalau sholat yang fardu tingkatkan kualitas. Sholat yang fardu tingkatin kualitas bobotnya, khusyuknya, bacaannya, tumak ninahnya disempurnakan, waktunya juga diperbaiki di awal waktu, ya. Tapi kalau sholat sunnah tingkatkan kuantitas, jumlahnya. Duha yang tadinya 2 naikin jadi 4. Witir nggak naikin jadi 3. Kerjakan juga sholat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Bu, assalamualaikum. Mata aman, mata? Perut aman? Udah pada makan siang? Kaki aman, kaki? Alhamdulillah. Ya, kalau sholat fardu kualitas bobotnya, tapi kalau sholat sunnah kuantitasnya. Ayo jumlahnya, rokaatnya ditambahkan. Itulah hubungan kita kepada Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita sholat, kita sedang bersama dengan Allah. Abis sholat angkat tangan, doa lagi sama Allah. Bukankah pasti Allah akan memberikan apa yang kita inginkan? Itu yang keberapa tuh? Yang keberapa? 3. Yang keempat, setiap waktu, setiap hari, basahkan lisan kita dengan membaca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak istighfar karena kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang sering baca istighfar, yang masalahnya akan ada jalan keluarnya, hati yang sempit akan jadi lapang, dan Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar, mudah-mudahan kita bisa melewati setiap ujian-ujian kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Nada yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Menjadikan perenungan sekaligus evaluasi atau muhasabah bagi diri kita semuanya yang hadir di sini. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Ustazah Khotrul Nada. Jangan-jangan selama ini kita banyak mengeluh. Bangun tidur kita mengeluh. Bukannya memperbanyak zikir dan doa ataupun istighfar, justru kita banyak mengeluh. Itu jangan-jangan yang menjadi penghambat rezeki kita atau menghambat jalan keluar kita atau justru memperkeruh atau mempersulit hidup kita. Untuk itu kurangi mengeluh. Nah pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Namun sebelumnya Ustaz Zaki Mirza sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu, matanya ke sini ngapa sekarang? Supaya semangat karena saya mau bagi-bagi berkah dari Luwak White. Tentunya bekerja sama dengan Damai Indonesiaku TV One. Supaya semangat, saya punya yel-yel dulu. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Apa? Yes. Tangannya begini, yes. Oke, kalau Bu, yes, Bu, yes, yes. Ntar ujungnya saya panggil ibu, ibu muter, yes. Oke. Siap semuanya, siap? Oke, Bu. Yes. Bu. Yes. Ibu. Yes. Nenek-nenek muter itu. Luwak White Coffee akan berbagi hadiah sebesar 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Tentu bagi siapa yang bisa menjawab atau pertanyaan akan saya berikan ya. Ada yang mau hadiah berkah dari Luwak White Coffee sebesar 1 juta ada? Angkat tangan semuanya. Wah benar kata Ustazah, wajah-wajah bermasalah semua ini. Oke siap, yang mau menjawab pertanyaan saya angkat tangannya ya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya angkat tangan.
Angkat tangan dulu, ada nggak? Oke, siap ya. Baik, yang mau mana? Yang mau maju ke depan boleh angkat tangan, silahkan. Yang mau menjawab pertanyaan, angkat tangan semuanya. Oke, kayaknya yang paling milenial yang depan nih. Iya, silahkan. Boleh maju ke depan, Masya Allah. Kami persilahkan, mic-nya ada. Tapi jangan lupa yang dapat hadiah harus dipotong. Kurang keras, harus dipotong. Oke, namanya siapa, Neng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Nama saya Arta. Arta Ya. Gading, bukan? Enggak, Arta. Arta saja? Iya, Arta. Oke, namanya Arta. Pertanyaannya siap-siap jawab ya. Surat apa yang sedang kita bahas di tema kali ini? Bismillah, saya jawab Ustadz. Quran surat ke-94 yaitu surat Al-Insyirah. Alhamdulillah. Boleh sama-sama kita bilang Alhamdulillah. Berapa tadi hadiah dari Luwak White Coffee? 1 juta rupiah. Jangan lupa potong. Nah, ini persembahan dari Luwak White Coffee. Alhamdulillah 1 juta rupiah baru dalam bentuk tulisan dulu ya. Ya, mohon diterima, semoga bermanfaat. Kita doakan semoga hadiahnya berkah dan bermanfaat untuk yang mendapatkannya. Amin ya robbal. Sekali lagi, jangan lupa potong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu pengejawantahan. Atau kita akan membahas kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyirah, yaitu fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bahwa tenang, jadi Allah itu seolah memberikan kabar gembira, tenang, udah di balik kesulitan pasti ada kemudahan begitu Ustaz Zaki Mirza. Tapi ada saja yang bahkan saya nulis status nih, ada juga yang komentari, di balik kesulitan ada kesusahan. Waduh, jadi seolah kayaknya sulit terus nih. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi nih Ustaz Zaki Mirza ya. Masalah banget, udah sulit susah lagi. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi. Ada para jamaah yang sudah siap dengan sejumlah pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kami persilakan Ibu Eyi. Ibu Eyi yang akan dijawab dulu Ustaz Zaki Mirza ya. Ustaz, ya. Silakan Ibu Eyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Ustazah. Saat ini saya sedang berkhidmat di sebuah komunitas yang bergerak di bidang sosial dan dakwah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana memberdayakan komunitas untuk dapat saling membantu dan menciptakan kemudahan di tengah kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Zaki Mirza. Baik, Ustazah, keturunan Anda izin. Bang Sofyan izin. Silakan Ustaz Zaki. Saya turun ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sarungnya cakep nih Ustaz. Iya, cakep, endorse. Matching nih Ustaz. Nih nitip lain waktu jemaah yang enak begini nih, anak muda. Jadi wangi gitu ya. Yang udah-udah, aduh minyak gosok mulu Bu. Kolonial. Baik, aktif di komunitas ya Mbak. Jadi memang cara berdakwah itu sudah Allah tuntun. Dakwah itu tidak harus dengan kekerasan, tapi dengan rangkulan. Berdakwah itu menyampaikan nilai-nilai kebaikan. Dan yang paling efektif memang dengan komunitas-komunitas. Saya salah satu yang coba menyampaikan nilai kebaikan di beberapa komunitas, klub-klub motor misalnya. Bagaimana dengan teman-teman saya mengemas satu program yang namanya Darling Bang Sofyan. Apa itu? Jadi Darling itu dakwah motor keliling. Waduh, cakep. Ibu dibilang Darling, aduh aku banget Ustadz Darling. Dakwah motor keliling. Ada lagi komunitas mobil kita bikin. Jadi intinya agama itu mengajarkan kepada kita, sampaikanlah kebaikan yang paling penting dengan contoh akhlak kita masing-masing. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata baginda Rasulullah? Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak.
Aku diutus bukan menjadikan umatku sebagai orang kaya, jabatannya tinggi, tidak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Komunitas sarana paling efektif loh Mbak. Bagaimana ketika mereka menghadapi banyak ujian, masalah atau cobaan dari diri masing-masing, kita hadir untuk menyampaikan bahwa Islam itu agama yang betul-betul indah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menikmati setiap ujian. Itu yang mahal. Apa Bu? Menikmati setiap ujian. Kalau kebahagiaan dinikmatin biasa. Happy lagi banyak uang biasa nggak? Happy di saat tidak punya uang bisa apa tidak? Susah kayaknya ya. Banyak uang senang. Makanya lihat, Allah suka dengan orang yang bersedekah tidak hanya ketika dalam keadaan bahagia, tapi bagaimana di saat dia sengsara dia berusaha untuk bersedekah, berinfak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Kita hadir di tengah komunitas untuk menyampaikan bahwa Islam itu agama yang indah. Islam itu agama yang ketika berhadapan dengan masalah musibah seberat apapun yang kita baca tetap salah satu ayat di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim kalau ibu lihat terjemahnya kan tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang ibu kebayangin pasti, wah ini kayak di tol Simatupang nih Pak Ustadz nih. Atau di tol Jagorawi yang jalannya lurus, bukan cuma sekedar lurus. Mustaqim satu akar kata dengan istaqoma yastaqimu, istiqomatan. Berarti makna dari mustaqim secara lebih luas adalah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus dan istiqomahkan kami di dalam kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu kan yang disusah, yang susah kita jaga istiqomahnya, betul nggak Bu? Istiqomah itu susah. Ada yang namanya stimulasi, ada yang namanya respon. Ada yang namanya aksi, ada yang namanya reaksi. Ibu berbuat sesuatu pasti direspon sama orang, betul nggak? Nah, bagaimana respon kita? Itulah yang pada akhirnya Allah mau responnya tetap istiqomah dalam kebaikan. Orang lain mau gunjing kita, orang lain mau gibahin dan fitnah kita, yang penting tadi ihdinas siratal, ya Allah tetapkanlah kami untuk merespon sikap apapun dari orang lain itu dengan kebaikan. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama di komunitas itu sampaikanlah nilai-nilai kebaikan. Jangan yang berat-berat. Jangan baru masuk komunitas lihat yang subuh yang satu kunut, yang ini enggak kunut. Wah yang enggak kunut neraka. Seolah-olah dia panitia penerimaan surga. Lihat yang taraweh 2-3 ada yang 11. Oh yang 11 enggak ahlu sunnah wal jamaah. Akhirnya mereka merasa berat. Yang paling efektif itu dari sisi akhlak. Bagaimana kita mengenalkan cara Rasulullah minum sambil duduk. Bagaimana Rasulullah mengajarkan mengetuk pintu bertamu itu sunnahnya sampai berapa kali? 3 kali. Bagaimana Rasulullah mengajarkan makan dengan tangan kanan. Hal-hal seperti inilah yang harus kita kenalkan sehingga mereka merasa dekat dengan nilai-nilai sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap sampaikan kebaikan sesuai dengan kapasitas kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kebaikan walau hanya dengan satu ayat saja. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Mirza atas jawabannya. Berikutnya Abang atau Pak Syahdat ini yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bunda Ustazah Kotrunada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah. Seperti yang dijelaskan Ustadz tadi di awal bahwa ketika peristiwa itu menimpa seseorang itu bisa terjadi untuk 3 golongan, untuk yang baik, setengah baik ataupun yang sangat kurang kebaikannya. Nah yang saya mau tanyakan adalah ketika peristiwa itu terjadi, apakah yang harus kita evaluasi itu hanya diri sendiri ataupun kepada lingkungan sekitar juga? Dan ketika kita memang perlu untuk mengevaluasi sekitar, bagaimana cara yang benar dan sopan untuk mengevaluasi kepada sekitar kita? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik pertanyaannya Pak Syahdat. Silakan Bunda Nada. Baik, izin guruku Ustadz Zaki Mirza, saya Silakan, izin Bunda. turun ya. Karena saya mau lihat ini kira-kira wajahnya udah ada yang cerah belum ya.
setelah mendengarkan tadi beberapa masukan ilmu dari guru-guru kita, mudah-mudahan wajahnya udah mulai cerah semuanya. Berarti bukan saya doang yang punya masalah gitu ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana caranya kita bisa merasakan, melihat masalah yang ada itu berdampak kepada kita, ataupun memang permasalahan itu yang juga bisa datang dari masyarakat sekitar gitu ya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah dalam menangkap pertanyaannya. Baik, dianjurkan di dalam Islam bahwasannya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung ketika masih di dunia ini, biar banyak hitung-hitung, menghisap, mengevaluasi apa yang kita lakukan sebelum nanti ketika kita betul-betul dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna menghisap, makna mengevaluasi sangatlah luas. Di antaranya kalau terkait dengan tema pada siang hari ini adalah coba kita lihat satu diri kita. Sudahkah kita berbuat sesuatu yang tidak menzolimi diri kita sendiri? Tadi dikatakan ada orang yang baik, setengah baik, malah nggak baik. Ini gimana nih caranya? Coba kita lihat di mana posisi kita. Di mana posisi kita, jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri. Satu dulu, jangan kita menzolimi diri kita sendiri, artinya jangan banyak-banyak berbuat dosa, jangan banyak-banyak berbuat kezoliman buat diri kita. Ini apalagi sekarang di bulan Rajab, fala tazlimu fihinna anfusakum. Dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah peringatkan kepada kita di bulan-bulan yang Allah muliakan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kau zolim pada dirimu sendiri. Artinya apa? Jangan berbuat zolim, jangan senang mudah melakukan dosa, dan itu bisa berdampak negatif buat diri kita. Jadinya bukan nimbun pahala, malah nimbun dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, kadang-kadang ada yang kita lakukan ini nggak dampak sama orang lain, nggak berdampak kepada masyarakat, tapi berdampak untuk diri kita sendiri. Ninggalin sholat, orang lain gak berdampak, cuma kita berdosa. Ninggalin puasa, orang lain gak berdampak, tapi kitanya berdosa. Satu, ya. Yang kedua, coba kita lihat lingkungan ini, bentuk muhasabahnya, lihat lingkungan kita. Kira-kira banyakkah teman, banyakkah lawan? Banyakkah yang senang, banyakkah yang tidak senang? Tapi jangan mudah menilai, oh banyak yang senang, berarti saya orang baik. Belum tentu. Oh saya banyak yang ngejauhin saya, jangan-jangan saya orang yang gak baik. Belum tentu. Artinya apa? Kita lihat, sudahkah kita menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan untuk sesama. Jamaah sekalian, kategori orang berdampak kepada orang lain itu ada 3. Yang pertama, ini yang harus kita gapai. Kita jadilah orang yang dengan kehadiran kita berdampak manfaat untuk orang lain. Kalau nggak ada, dicariin. Duh, kemana sih tuh orang, nggak enak deh kalau dia nggak ada. Tolong dong telepon biar dia datang supaya enak gitu nih perkumpulan kita. Kalau mau jalan-jalan, ayo ajak dong. Ya saya nggak punya duit, saya bayarin, yang penting kamu ikut. Ini adalah level yang tertinggi. Kehadiran kita berdampak positif buat lingkungan. Bukan bikin masalah, bukan. Datangnya kita bikin ketenangan, bikin kenyamanan. Yang tengah-tengah kehadirannya bisa dinantikan, enggak juga nggak apa-apa. Besok datangnya ada acara di rumah saya, datang syukur, enggak apa-apa. Ada nggak yang suka ngomong gitu? Ada. Tuh kalau ada yang ngomong begitu sama ibu, berarti ibu ada di level yang kedua. Datang alhamdulillah, enggak apa-apa juga nggak berdampak. Sedang-sedang aja, datang alhamdulillah. Kalaupun memang kita punya hambatan, kita punya kondisi yang tidak bisa datang, ya udah tidak memberikan warna. Nah ini masih dimaklum, masih oke. Cuma jangan sampai yang nomor 3, kehadirannya tidak diharapkan. Kita besok ada acara, kalau bisa jangan bilang-bilang dia. Besok kita mau ada hajatan, besok saya mau acara, kalau bisa jangan bilang-bilang dia. Kenapa? Acara belum selesai udah ngantongin kue. Contoh, ibu-ibu kan nggak ada yang begitu kan, nggak ada yang ngantongin kan, dimakan semuanya, nggak ada yang dikantongin emang nih, masya Allah. Ya. Nah kalau memang
kita mengintrospeksi, mengevaluasi kalau memang kondisinya kok orang banyak yang nggak seneng sama saya, disitulah mulai kita mengevaluasi. Baik. Bukankah kita ini pengen jadi orang yang baik buat lingkungan seperti Ya. yang dikatakan oleh baginda Rasul, layyinal janib. Nabi itu punya sifat layyinal janib, ramah, open, menyenangkan lingkungannya. Jangan sampai kita ini malah membuat masalah buat lingkungan kita. Baik. Jadi bentuknya adalah bisa kita bermuhasabah, jadilah kita orang yang menyenangkan, bukan orang yang menimbulkan masalah buat sesama. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih Bunda Nada atas jawabannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikategorikan kategori pertama tadi ya, yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi ini menjadikan suatu amalan yang Masya Allah ya, ketika kita hasibu qobla an tuhasabu, ini secara langsung kita berhusnuzon atau kita menghindari suuzon kepada orang lain begitu ya Bunda ya. Iya. Masya Allah, kita akan perdalam lagi tema yang Iya. sangat menarik ini di sesi tanya jawab. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Di balik kesulitan ada kemudahan. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Sebelum saya ke para jamaah untuk mengajukan pertanyaan, ini ada sedikit pertanyaan nih Ustadz Zaki Mirza. Nah, ketika berkenaan dengan kemudahan, ketika kita melihat ada seseorang yang dia sering sekali mendapatkan kemudahan, padahal secara kualitas ibadah, secara kualitas bekerjanya dia biasa-biasa aja. Nah, ini berbicara ini hukum istidroj atau hukum sunatullah, karena dia sunatullah dia bekerja keras akhirnya dia mendapatkan banyak kebahagiaan ataupun kekayaan. Ini bagaimana nih Ustadz Zaki? Dia posisinya pekerja keras apa biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sebetulnya, Oh. tapi dia banyak sekali kemudahan. Nah, ini jatuhnya istidroj atau dia sunatullah nih Ustadz Zaki Mirza? Baik, bismillah. Saya duduk aja ya. Duduk aja karena saya yang tanya. Oke, atau abang yang mau jalan Iya, silahkan. iya. Jadi gini Mak, Allah kadang menitipkan ujian, kebahagiaan dalam sesuatu yang nggak kita duga-duga. Ya. Misal, Allah memberikan banyak kebahagiaan, tapi ternyata di balik itu semua kita bertemu dengan ujian. Ujian. Ada Allah titip rangkaian ujian, tapi yakinlah di ujungnya ada kebahagiaan. Bahagia. Maka yang Ustazah Qotun Nada tadi bilang betul, Ya. doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azabana. Kan yang kita minta nih kebahagiaan di dua tempat, betul nggak Bu? Ibu pernah nggak dengar ini ada orang baca ini doa cuma separoh doang? Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahirabbil alamin. Akhiratnya yang dibawa. Nih yang ke masjid baca doa ini di masjid, pulang sendalnya hilang sebelah. Karena doanya cuma sebelah. Jadi sebenarnya kan orientasi hidup seorang muslim itu hanya di akhirat. Ya. Bisa jadi ketika orang ini bukan pekerja keras, tapi Allah kasih banyak kemudahan-kemudahan, tidak ada proses belajar di balik itu semua. Yang namanya pisau itu kalau mau tajam harus diapain Bu? Diasah. Oh, apal kalau orang dapur ya. Biasa Yang ngasah. namanya kampak, nggak mungkin tuh dia bisa tajam kalau nggak diasah setiap hari. Ya. Hati, pikiran itu tidak akan bertemu dengan upgrade, bertingkat atau dia meningkat kecuali dengan Allah diuji. Maka cara berpikirnya jangan dengan kacamata kita. Allah pasti ada sesuatu di balik ujian yang Allah titip. Harusnya di dalam ujian ada rasa syukur. Syukur. Oke. Berat nggak ibu ketika diuji bilang alhamdulillah? Berat. Berat. Kalau orang diuji bilangnya astagfirullah itu biasa. Biasa, ya. Betul nggak? Oke. Diuji astagfirullah, innalillah, luar biasa. Tapi kalau ibu ngelihat orang diuji seberat-beratnya ujian, lisannya masih mengucapkan alhamdulillah, dahsyat. Masya Allah. Berarti dalam permasalahan tadi dia bukan pekerja keras tapi banyak kemudahan-kemudahan. Yakinlah bahwa sesuatu itu harus kita yang menjalani dan pandai-pandai memetik hikmah di balik kemudahan atau kesusahan yang Allah titip. Dan Allah Maha tahu apa keinginan hambanya dan Betul. ukurannya sudah Allah sudah sangat tahu sekali. Baik, terima kasih Ustaz Zaki Misir atas jawabannya. Berikutnya kami ke Ibu Sefli. Ibu Sefli atau Ibu Selvi nih? Sefli, oh benar berarti. Bunda Nada nanti akan jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu wabarakatuh. saja. Dengan meningkatnya kasus depresi dan tekanan mental, khususnya di kalangan remaja, karena banyak yang kita tahu, kita dengar dan kita lihat, sekarang ini banyak sekali
anak remaja yang memilih jalan singkat dengan cara bunuh diri dan bahkan ada juga yang mengakhiri hidup orang tuanya sendiri. Karena di zaman sekarang ini pendidikan agama di sekolah umum itu sangat kurang ya dibandingkan dengan zaman dulu. Pertanyaan saya Ustazah, bagaimana solusi kita dalam menghadapi hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bunda Nada. Izin ya Ustaz Zaki. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, memang ujian sekarang ya, fitnah sekarang itu pertama anak remaja kayaknya tuh mohon maaf galaunya nggak pernah berhenti. Betul apa enggak? Betulnya kok kayaknya pelan banget ini ya. Benar apa enggak? Anak muda tuh sekarang mohon maaf nih, mungkin saya salah tapi kebanyakannya sering galau, sering mager gitu ya. Sehingga kurangnya asupan-asupan ilmu, kurangnya asupan-asupan pemahaman sesuai dengan syariat yang akhirnya mikirnya pendek. Ya udah deh, saya paling susah. Ya udah deh, putusin aja nih tali kesusahannya dengan cara bunuh diri dan lain sebagainya. Naudzubillah wa iyadzubillah. Jadi bagaimana cara mengatasinya mungkin dari pihak orang tua? Karena mungkin yang tadi bertanya adalah dari pihak orang tua. Saya akan menjawab nanti dari pihak Gen-Z yang kayaknya di hadapan saya nih ya, subhanallah. Tadi kata Ustaz Zaki, yang di depan Ustadz ini adalah milenial. Kalau yang belakang kolonial. Baik. Jamaah sekalian, seorang ibu ya, saat ini kita harus turun gunung. Zaman dulu, zaman kita masih menjadi seorang anak ya, kita menjadi seorang anak, orang tua tuh biasanya nggak khawatir kita di rumah seharian, di kamar seharian, nggak khawatir. Kenapa? Ya udah anteng di kamar, nggak ada gadget, TV pun nggak ada. Jadi tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Dulu, Bu, dulu. Zaman sekarang justru orang tua harus berhati-hati kalau ngelihat anak seharian di kamar, megang handphone, cari tahu itu yang dilihat apa. Karena yang ada, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, handphone itu layaknya pisau. Kalau memang dipotong, motong buah, motong bawang, motong kue, manfaat. Tapi kalau pisau untuk mengancam seseorang akan mendatangkan mudarat. Sama seperti handphone. Handphone jangan dibiarkan anak kita begitu saja. Coba cari tahu. Tapi juga mohon maaf bukan kepo, bukan. Artinya cari tahu. Apa yang dia senangi, apa yang dia sedang tonton. Apa yang dia sedang lakukan. Jangan anteng-anteng aja anak seharian di rumah. Coba sesekali buka pintu. Nak udah sholat belum? Ayo sholat bareng sama ibu. Itu yang pertama. Cari tahu. Jangan anteng-anteng aja. Wahai kita seorang ibu. Termasuk saya seorang ibu. Yang kedua. Kita mencoba untuk tarik ulur. Buka komunikasi dengan anak. Anak zaman sekarang mohon maaf. Kenapa gampang galaunya? Karena banyak mengkomparasi kehidupan dirinya dengan kehidupan orang lain karena melihat status-status di media sosial. Ya, kalau zaman dulu kan TV-nya mau nonton TV pindah ke tetangga baru bisa nonton TV. Tambah modern, satu rumah satu TV. Tambah ke sini lagi satu kamar satu TV. Sekarang satu orang megang layar handphone di tangan. Jadi makanya kenapa sangat sensitif. Mohon maaf bukan salahkan Gen Z-nya. Bukan salahkan anak-anak remaja sekarang, tapi memang tidak bisa kita menghindari fitnah di akhir zaman yang namanya alat komunikasi di tangan masing-masing. Yang baik ya baik, tapi kadang-kadang masuk juga hal-hal yang negatif. Jadi agak kita turunkan ego kita, bukalah komunikasi dengan anak. Kalau sekiranya anak kita udah mulai kayaknya lagi ada nggak enak badan kan kita orang tua bisa memahami anak nih kayaknya ada yang berbeda nih. Banyak diemnya, banyak nangisnya. Gak ceria seperti biasanya, bukalah komunikasi, jangan anti komunikasi dengan anak. Baik. Kemudian yang tidak kalah penting, jangan kita mudah menjudge. Ya, jadikanlah anak sebagai kawan kita, sebagai teman kita,
jadikanlah tempat bercerita mereka adalah kita agar tidak salah dalam melangkah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bunda Nada atas jawaban yang luar biasa. Nah, mungkin kita juga sering sekali ketika kita mendapatkan suatu masalah atau kesulitan, kita cenderung berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas di segmen berikut Bunda dan juga Ustaz Zaki Mirza. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik, yaitu di balik kesusahan atau kesulitan pasti ada kemudahan. Ini kabar gembira sekaligus keyakinan yang ditanamkan oleh Allah kepada kita semuanya, hambanya. Nah pemirsa, kita akan membahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab, masih ada satu segmen ini. Nah kami persilakan, ini Gen Z sepertinya, Bunda Nada yang pas nih yang jawab ya. Siti Lutfiah, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana konsep di balik kesulitan ada kemudahan dalam Islam dapat membantu kita mengembangkan kesabaran, kepercayaan diri dan ketenangan jiwa dalam menghadapi tantangan hidup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget nih Bunda pertanyaan Bunda ya. Gimana caranya supaya percaya diri meskipun kesulitan tapi tetap akan yakin akan ada kebahagiaan gitu ya. Betul. Pertama kita sandarkan semuanya kepada Al-Quran ya. Bukankah Allah firmankan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Yang kita suka, yang kita senang belum tentu baik menurut Allah. Yang kita benci bisa jadi itu baik menurut Allah. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sekarang sedang menghadapi masalah, ya seperti tadi Ustadz Zaki sampaikan, awali dengan kalimat Alhamdulillah. Karena di balik semua itu selama kita beriman pasti Allah akan memberikan hadiah yang terindah buat kita. Meskipun tidak dalam waktu yang singkat. Ya. Apa diantaranya? Satu, Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan menghapuskan semua dosa-dosa kita. Jadi setiap kesulitan, setiap hal yang setiap yang kita alami tidak sesuai keinginan kita, maka kita berhusnuzon. Bisa jadi ini yang baik menurut Allah. Karena Allah ingin menghapuskan semua dosa-dosa kita. Allah ingin melihat bagaimana kesabaran kita. Setelah sabar, Allah akan berikan hadiah yang tidak kita sangka-sangka. Dan sebaliknya, yang kita senang. Kita senang apa? Naik jabatan. Kita senang mungkin anak kita sekolah di sekolah yang negeri misalnya. Di salah satu tempat yang diharapkan tapi ternyata tidak terjadi. Tapi kata Allah, memang aku tentukan tidak di sana. Kau tidak suka, tapi menurut aku itulah yang terbaik kata Allah. Kenapa? Karena kalau kau di sana nanti kau banyak mudaratnya. Aku sengaja untuk memisahkan, aku sengaja untuk mengalihkan apa yang kau harapkan karena aku tahu yang terbaik untukmu. Jadi yang pertama yakin deh ya, yang ada pada diri kita, yang ada pada kehidupan kita, itulah yang terbaik menurut Allah. Dan juga sandarkan seperti ucapan dari baginda Rasulullah SAW, iza ahabballahu abdan ibtalahum. Jika seorang hamba dicinta sama Allah, pasti Allah akan mengujinya. Iza ahabballahu abdan ibtalahum. Ketika seorang hamba dicinta sama Allah, pasti Allah mengujinya. Apa diantaranya? Bu, kalau kita lagi diuji, biasanya ibadahnya tambah khusyuk. Lisannya banyak baca istighfar, doanya panjang. Allah pingin nama mulianya disebut oleh lisan kita. Jadi tenangin hati, di balik kesulitan Allah sudah siapkan hadiah yang istimewa buat kita. Amin. Masya Allah. Berikutnya kami persilakan Akhina Fahlan ya. Oke silakan, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara menghadapi kesulitan dalam kehidupan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, khususnya untuk para anak muda Ustaz. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fahlan untuk pertanyaannya. Silakan Ustaz Zaki. Baik, ini yang nanya muda, yang ditanya romannya agak tua nih kita nih. Kolonial. Kolonial. Jadi memang yang Ustazah Khotunada disampaikan betul. Yang dihadapi oleh zaman-zaman kita muda udah beda dengan zaman anak-anak sekarang ya. Tantangannya, ujiannya jauh lebih berat. Bagaimana bekal terbaik
Yang harus kita perhatikan bahwa ilmu pun bisa kita dapat melalui teknologi. Karena keberadaan teknologi membuat urusan dunia menjadi semakin mudah. Contoh, dulu orang tua kita mau pergi haji, belum ada pesawat, naik apa? Kapal laut. Orang dulu bilangnya belayar. Ini supaya Gen Z paham. Belayar. Berapa lama naik kapal laut? Kata engkong saya, berangkatnya aja Tanjung Priuk ke Jeddah 2,5 bulan. Berapa? 2,5 bulan. Makanya orang dulu berangkat haji segala apa baik diangkutin. Lemari, centong, ikut. Perjalanannya kurang lebih 1,5 bulan. Di sana kurang lebih 1,5 bulan. Pulang lagi total 6 bulan. Pergi haji 6 bulan. Tetangga udah pada lupa, yang dilupain baru nyampe lagi. Sekarang dipangkas dengan teknologi jadi 9 jam. Jakarta, Jeddah, selesai. Artinya teknologi itu mempermudah. Sekarang mau cari hadis tinggal buka. Betul nggak? Berapa banyak kitab sudah ada di Play Store sekarang. Benar? Kita mau cari apapun yang berkenaan dengan pengetahuan sudah mudah. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mengeksplor diri kita masing-masing. Tidak ada alasan sekarang untuk tidak menuntut ilmu. Saya tanya, boleh nggak kita baca Al-Quran dari handphone? Boleh. Tapi kira-kira mana yang jauh lebih mulia, dari handphone apa dari mushafnya langsung? Dari mushafnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak ada yang bisa mengganti kemuliaan baca Al-Quran kecuali dari mushafnya langsung. Jujur, selama 1 hari kita yang muda lebih banyak buka-buka Al-Quran apa handphone? Bagus. Ustadz bagaimana? Sama. Jujur, sehari semalam ibu lebih sering baca-baca Al-Quran apa handphone? Sama. Ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan Al-Quran, jujur balik lagi nggak ke rumah? Boro-boro. Sekarang ibu ngaji dari rumah ke masjid yang ketinggalan handphone? Belum saya tanya. Balik lagi? Saya cuma pesan satu, jangan tinggalin baca Al-Quran dari mushafnya. La yamassuhu illal mutahharun. Kita baca Al-Quran dari handphone harus wudu apa kagak? Tapi ibu baca Al-Quran dari mushaf, lembaran-lembaran harus wudu apa enggak? Harus. Dari adabnya saja sudah beda. Makanya subhanallah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu baca Quran dari handphone. Cakep suratnya Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Notifikasi masuk dari Besti. Tring. Arisan kuy. Bubar langsung shadaqallahul azim. Tapi kalau ibu baca dari mushaf ganggu nggak? Enggak. Pakai mukenanya cakep, wudunya sempurna. Saya mau pesan, tidak akan ada yang bisa menggantikan kemuliaan membaca Al-Quran melalui mushafnya langsung. Solusi terbaik saya rasa itu bang. Jangan lupa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ingat nggak Bu, Al-Quran kita muliakan saja Allah sudah muliakan hidup kita. Ibu belum sempat baca, tapi paling enggak kalau ada Al-Quran di tempat yang rendah pindahin ke tempat yang lebih. Orang dulu kenapa hidupnya berkah Bang Sofyan? Orang dulu sebelum baca Al-Quran ibu ingat nggak? Ya Allah dicium Bu. Dicium, didekap di depan dada, ditaruh di atas kepala, kadang tidur sampai dipeluk tuh Al-Quran. Makanya orang dulu jarang yang sakit berobat ke dokter tuh jarang. Ya. Contoh orang dulu nih yang udah gede masih pada ngompol. Tahu ngompol? Orang dulu nggak berobat ke dokter, enggak, apa obatnya? Tuh paham, capung. Capung. Saat itu capung nasibnya kasihan ya. Ditangkap hanya buat nyedot pusar orang doang. Masya Allah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Miza atas
Jawabannya jadi memang adalah solusinya adalah Al-Quran dan juga sunnah dan juga hadis ya Ustaz Zaki Mirza. Dah, Masya Allah, terima kasih Ustaz Zaki Mirza, Bunda Ustaz Zakatul Nada atas tausiah yang diberikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin meyakini bahwa apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mudah-mudahan kita semakin meyakini apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semuanya. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi baru kami yaitu Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ustadz Koh Denis Lim dengan narasumber kami Ustadz Yahya atau Ustadz Badut. Seperti apa keseruannya saksikan nanti sesaat lagi pukul 14.00 yaitu Sah Selalu Ada Hikmah. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami di Damai Indonesiaku, Anda bisa membuka website kami damaiindonesiaku.id. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas mohon pamit dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa, kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Ya Rabbana nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Ya Allah, kami memohon terangi hati kami dengan cahaya hidayah-Mu ya Allah, sebagaimana Engkau terus menerangi bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ya Allah, jadikan dengan ilmu kami yang serba sedikit ini tapi bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami. Kita doa untuk anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan kedua orang tua kita. Allahumma ghfir dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka terus menyayangi kami sedari kecil sampai detik ini. Mari sama-sama kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahagiakan kami ya Allah tidak hanya di dunia ini, bahagiakan kami sampai di akhirat nanti. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita.